Ciri-ciri kanker serviks mungkin sangat sulit dirasakan, biasanya akan lebih terlihat nyata ketika sudah memasuki stadium lanjut. Kanker serviks dikenal juga kanker leher rahim, lokasinya terdapat pada jaringan leher rahim, organ yang menghubungkan rahim dan vagina. Hal inilah yang membuatnya menjadi pembunuh yang menakutkan, pada tahap awal sulit dideteksi, namun jika baru diketahui pada stadium lanjut akan sulit diobat. Sebelum kita membahas lebih detail mengenai gejala kanker serviks, ada baiknya kita mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kanker berbahaya pada wanita ini. Faktor penyebab kanker serviks berhubungan badan dengan banyak orang melahirkan banyak anak. Menikah di usia muda, berhubungan seks di usia muda, merokok menggunakan kontrasepsi oral, pil KB. Memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Infeksi human papillomavirus, HPV, adalah faktor risiko utama penyebab kanker serviks. Selain faktor tersebut, lalu bagaimana gejala kanker serviks yang sebenarnya? Ciri-ciri kanker serviks stadium awal. Ciri-ciri kanker serviks stadium awal memang tidak dapat dirasakan, hampir mustahil untuk menemukan adanya tanda terinfeksi kanker di stadium awal. Dikarenakan tidak ada tanda yang berarti pada tahap awal, wanita disarankan untuk melakukan tes rutin seperti pemeriksaan sel HPV pada leher rahim apakah normal atau tidak. Prognosis, kesempatan pemulihan, yang tidak lain adalah kesempatan untuk sembuh akan sangat besar jika sel tersebut ditemukan di awal. Jadi jika Anda telah merasakan bahwa memiliki faktor tinggi terkena kanker serviks, sebaiknya Anda memeriksakan dengan tes pap smear atau dengan melakukan screening lainnya untuk mengetahui perkembangan sel seputar leher rahim. Stadium sedang 1. Pendarahan pada vagina, ini tanda paling umum. Perdarahan vagina yang tidak teratur atau tidak normal, bukan haid, adalah ciri yang paling umum dari kanker serviks. Pendarahan dapat terjadi antara periode menstruasi atau setelah berhubungan badan atau kapanpun selama tidak berhubungan dengan masa atau siklus mens Anda. Kadang-kadang pendarahan pada vagina ini menunjukkan terdapat keputihan yang sedikit bercampur dengan darah. Selain itu pendarahan saat haid juga akan berlangsung sedikit lebih lama dibandingkan biasanya. Pendarahan vagina juga dapat terjadi pada wanita menopause yang tidak lagi memiliki periode menstruasi. Ini adalah tanda peringatan utama kanker serviks atau masalah lain yang harus Anda konsultasikan dengan dokter. Ciri-ciri pendarahan pada vagina yang disebabkan oleh kanker serviks, datang tidak pada periode haid, terjadi pada saat berhubungan badan, terjadi setelah masa menopause, terdapat campuran keputihan di darah masa haid yang jauh lebih lama daripada biasanya. Jika hal ini terjadi langsung saja konsultasikan pada dokter spesialis kandungan Anda untuk mengetahui lebih detail mengenai masalah ini. 2. Rasa sakit selama berhubungan suami istri. Jika Anda tidak seperti biasanya saat melakukan hubungan suami istri dan cenderung sangat sakit tanpa sebab yang berarti, pastikan Anda langsung berkonsultasi dengan dokter terkait agar memeriksakan masalah terkait. Kecenderungan rasa sakit selama berhubungan juga menjadi salah satu faktor yang paling tinggi yang dapat menyebabkan kanker serviks. 3. Nyeri di sekitar pinggul lobes. Nyeri pada pinggul juga dapat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam hubungannya yang dapat menjadi salah satu ciri umum kanker serviks. 4. Pendarahan setelah menopause. Pendarahan setelah menopause pasti harus diperiksa oleh dokter kandungan, SPOK, untuk mengetahui penyebab pastinya. Jika tidak, pastilah akan menjadi sesuatu yang mungkin berdampak serius. Salah satunya adalah kanker serviks. Ciri pendarahan setelah menopause merupakan salah satu yang sangat umum terjadi pada penderita kanker serviks. 5. Keputihan yang abnormal. Di luar biasanya, Anda sering keputihan mungkin tidak masalah karena memang bukan gejala penyakit tertentu. Namun jika jumlahnya sangat besar dan tidak seperti biasanya yang sangat mengganggu, tentu ada sesuatu yang terjadi. Salah satu yang mungkin Anda alami adalah kanker serviks. 6.
pendarahan menstruasi yang lebih panjang dan lebih berat dari biasanya. Anda mungkin mengalami masa menstruasi yang banyak pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Namun jika Anda terus banyak sampai beberapa hari bahkan berminggu, Anda sudah harus curiga dengan penyakit mematikan ini. Setidaknya Anda mulai melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah itu adalah salah satu gejala kanker serviks. 6 gejala kanker serviks di atas harus Anda konsultasikan pada dokter terkait, agar dapat diambil tindakan untuk penyembuhan. Penyembuhan di tahap awal akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan jika telah terinfeksi pada stadium lanjut. Stadium lanjut. Ciri-ciri kanker serviks stadium lanjut biasanya sangat terlihat mulai dari fisik sampai dengan bentuk tubuh serta perasaan Anda. Berikut adalah ciri-cirinya: sakit punggung, nyeri tulang atau patah tulang, kelelahan, keluarnya urin atau feses dari vagina, nyeri pada kaki, kehilangan nafsu makan, nyeri panggul kaki, bengkak, menurunnya berat badan. 8 ciri-ciri di atas adalah jika kanker serviks Anda telah menuju stadium lanjut yang terjadi pada tahap paling berbahaya. Pemeriksaan gejala kanker serviks stadium awal. Kanker serviks hampir mustahil dideteksi dan dirasakan oleh penderitanya. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan pemeriksaan gejala kanker serviks dengan serangkaian tes. Berikut adalah beberapa rangkaian tes yang dapat Anda lakukan untuk memeriksa apakah terindikasi terkena kanker loher rahim. Ini pemeriksaan fisik dan riwayat. Pemeriksaan kesehatan termasuk virus dan riwayat penyakit. Pemeriksaan panggul. Perawat akan memasukkan jari melalui vagina dan tangan di atas perut untuk merasakan ukuran, bentuk, dan posisi uterus dan ovarium. Tes pap smear. Tes ini adalah tes untuk mengumpulkan sel dari loher rahim dan vagina. Selanjutnya sel tersebut akan dilihat menggunakan mikroskop untuk mengetahui apakah normal atau tidak. Tes ini merupakan yang paling populer dilakukan di Indonesia. Tes Human Papillomavirus, HPV. Tes ini digunakan untuk memeriksa DNA atau RNA untuk beberapa jenis infeksi HPV. Kuretase endoservix. Sama dengan tes pap dan HPV, sel jaringan di sekitar loher rahim akan diambil dengan kuret untuk selanjutnya dites menggunakan mikroskop untuk memutuskan apakah ada keanehan atau tidak. Biopsi, sebuah prosedur mengambil bagian kecil dari leher rahim sebagai sampel untuk memastikan apakah memang terinfeksi atau tidak. Ciri-ciri kanker serviks memang sulit diketahui pada tahap awal, dan baru diketahui ketika sel telah menyebar dan menginfeksi sebagian yang lebih luas.